Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya guru di MI Pancasila Mojosari Mojokerto. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan kedua di LPTK UIN Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perting saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkuman dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Untuk itu akan saya mulai. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan, semua yang kita lakukan dalam ketentuan khitan, ada beberapa yang perlu kita bahas, seperti pengertian khitan, sejarah khitan, tujuan khitan, hukum khitan, usia pelaksana khitan atau hikmah khitan. Anak-anak semua, khitan sesuatu atau orang Jawa mengatakan sunat. Baiklah anak-anak semua, pertama kita akan membahas tentang sejarah khitan. Khitan disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim khitan pada usia 80 tahun. Usia sudah tua. Karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim tetap melaksanakannya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Di sini sudah jelas bahwasanya Islam mensyariatkan untuk khitan. Khitan itu berarti disyariatkan mulai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang pengertian khitan. Dalam pembelajaran fikih kita membahas pengertian khitan baik secara bahasa maupun secara istilah. Khitan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata khotana yakhtunu khotnan, yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan yaitu memotong kulit atau kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi dalam berkhitan disunahkan memotong kuluf hingga tidak tersisa kulit, agar tidak ada lagi kotoran yang terkumpul, sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Tujuan dan manfaat khitan. Tujuan dan manfaat khitan adalah
sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belum berkhitan itu biasanya masih tidak mengetahui kewajiban. Tapi kalau sudah berkhitan maka dia itu sudah melaksanakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia berkhitan. Jadi tujuan utama khitan itu sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan khitan. Dalam setiap perintah Allah pasti ada banyak manfaat untuk manusia. Pasti ada manfaat yang banyak karena dikhitan. Manfaatnya pasti banyak sekali. Kemudian manfaat khitan membantu menjaga kebersihan tubuh. Kenapa di sini membantu kebersihan tubuh? Karena anak laki-laki yang belum berkhitan itu dalam ujung kemaluannya itu biasanya setelah pipis itu masih ada kotoran yang melekat. Makanya di situ disuruh dikhitan biar lebih mudah untuk membersihkannya. Karena kalau tidak dipotong atau kalau nggak dikhitan itu bisa menimbulkan penyakit. Bahkan sangat sulit sekali dibersihkan kalau tidak dikhitan. Makanya itu harus dikhitan. Intinya manfaat khitan itu untuk menjaga kebersihan. Nah, kalau tidak dipotong itu bisa menimbulkan infeksi atau peradangan dan penyakit pada kelamin. Makanya sangat bahaya sekali kalau anak belum dikhitan. Sekarang menerangkan hukum-hukum khitan. Hukum khitan bagi laki-laki itu wajib. Kenapa wajib? Wajib, apa itu wajib? Wajib itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan maka mendapatkan dosa. Itu pengertian wajib. Makanya bagi laki-laki yang sudah baligh itu wajib mengerjakan khitan. Kalau perempuan hukumnya sunnah. Bahkan itu ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ada yang mengatakan sunnah, ada yang menyebut sebagai suatu kemuliaan. Kapan usia pelaksanaan khitan? Di ulama diterangkan itu dibagi. Yang pertama waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu umurnya sebelum dia baligh itu sunnah melakukan khitan. Lah usianya minimal itu 9 tahun. 9 tahun itu sunnah untuk melakukan khitan. Artinya dia belum baligh. Mungkin kelas 3 ke bawah lah. Itu sunnah melakukan sunat atau khitan. Kalau waktu wajib yaitu saat usia anak sudah baligh. Sudah baligh itu berarti sekitar usia 12 tahun, 13 tahun sampai 15 tahun. Itu usia baligh, maka dia wajib melakukan khitan. Kalau udah baligh maka dia wajib mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh orang Islam. Karena pada usia baligh sudah berkewajiban untuk sholat dan ibadah wajib lainnya. Saat sholat harus memenuhi semua syarat sholat seperti suci dari hadas dan najis. Makanya najis yang ada di kulub itu harus dibersihkan. Makanya karena itu sulit maka harus dikhitan. Karena di situ masih membawa barang najis, makanya harus dikhitan. Terus sekarang hikmah khitan. Hikmah khitan sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
sebagai bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Dan yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Selanjutnya akan Bapak kasih kelompok atau buat kerja kelompok yang di sini akan saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang mana kelompok 1 dipimpin oleh Naimron, kelompok 2 dipimpin oleh Naimah Hidayat, kelompok 3 dipimpin oleh Ika Listiana. Yang mana kelompok 1 itu nanti menjelaskan pengertian khitan, dan kelompok 2 tugasnya menceritakan sejarah khitan, dan kelompok 3 menjelaskan hukum khitan. Untuk itu silahkan musyawarahkan beserta kelompok masing-masing. Alhamdulillah semuanya sudah bermusyawarah untuk menjelaskan masing-masing tugas. Nanti akan masuk LKPD atau lembar kerja siswa. Setelah itu saya akan menilai dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah materi hari ini selesai kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirnya saya kasih semangat, tetap belajar, tetap semangat, jaga 3M, mencuci tangan di air mengalir, menjaga kebersihan, menjauhi kerumunan, dan mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kesehatan dan jauhkan dari segala penyakit. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.